Sebagai negara tropis dan kepulauan terbesar di dunia, kekayaan alam Indonesia memang tiada tandingannya. Di dalamnya terdapat bentang-bentang alam yang memesona, bak serpihan surga yang turun ke bumi. Jajaran pulau-pulau tropis yang menjadi habitat satwa-satwa endemik, bentangan laut biru dengan gugusan pulau-pulau karangnya, hingga gagahnya air terjun yang tersembunyi di balik lebatnya hutan hujan tropis akan menjadi medan petualangan kali ini. Sekarang kita berada di daerah Hatupia, Sawai, Serang Utara. Betul? Betul, dan memang Indonesia tidak pernah habis untuk dieksplor. Kenapa? Karena begitu banyak keindahan yang bisa kita nikmati dari daratan dan sekarang kita di lautan. Tebing Hutapea yang menjulang didampingi air laut yang biru dan bersih sudah menjadi ikon alam dari kawasan Sawai Maluku. Pesona alamnya bikin betah berlama-lama di sini dan menikmatinya dengan cara yang berbeda. Persis di bawah kita, ini bagus banget koralnya. Warna-warni itu ada warna kuning, merah, ungu, gede-gede lagi ya. Iya, bagus banget pemandangannya. Terjaganya kawasan perairan Sawai membuat biota-biota laut cukup jelas terlihat dari atas sampan ini. Tak hanya ikan, ubur-ubur dan cumi-cumi seakan menyambut petualangan kali ini. Bukan hanya alam yang memesona, masyarakat Sawai pun sangat sopan dan ramah-ramah. Kalian biasa ngapain? Mancing. Bakal jadi perjalanan yang seru nih bareng sama anak-anak desa Sawai. Penasaran juga sih apa aja yang biasa dilakukan sama trio anak pulau ini? Yuk kita langsung berangkat. Susah-susah gampang buat mencari masosa atau bulu babi. Soalnya dia pinter banget kamuflase di antara lamun. Mereka juga jago menenggelamkan badan di dalam pasir menggunakan duri-duri di tubuh mereka. Makanya kalau sedang jalan-jalan di padang lamun seperti ini, harus selalu pakai alas kaki ya. Jangan sampai kaki kalian menginjak bulu babi, karena duri bulu babi cukup beracun yang bisa menimbulkan rasa nyeri pada kulit yang tertusuk. Bahkan bisa menimbulkan demam jika daya tahan tubuh menurun. Akhirnya dapat juga nih masosanya. Lumayan, kami dapat 4 ekor. Makannya gimana? Kita berapa nih? Ininya, gini, makan, iya, bener nggak? Soalnya pakai sedotan. Sedotan ya? Asin sih. Kumbang banting. Asin karena gak dipapain dari laut lagi. Gimana tuh? Enak kalau pakai jeruk nipis ya. Rasa masosa cukup amis bercampur asin. Sedikit kurang familiar buat lidah saya untuk mengkonsumsinya secara langsung. Tapi ini jadi pengalaman yang baru buat saya. Menikmati masosa, fresh from the ocean, bareng teman-teman baru. Petualangan saya menyibak surga alam negeri ini bergeser ke daratan Flores, Nusa Tenggara Timur. Perbukitan asri Flores, Nusa Tenggara Timur menyimpan panorama alam yang sangat memesona. Saya sedang bersama warga Dusun Ruki akan berburu binatang yang biasa mereka cari dan konsumsi. Penasaran? Ikuti. Udah pakai ini ya?
Tiba-tiba. Wah, 1 ekor. Wah, langsung dapat. Lava 1 ekor. Wah. Ini dia binatang yang biasa dicari oleh warga Dusun Ruki yang tadi belum saya jelaskan. Ini adalah kepiting bakau. Terbukti memang banyak di sini. Baru kita masuk udah dapat 1. Oke. Kita cari lagi, Pak. Oke, cari lagi. Oke. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Kepiting bakau merupakan jenis kepiting yang hidup di ekosistem hutan bakau. Rasanya yang lezat membuat kepiting ini naik pamor. Ada. 1 ekor. 1 ekor. 1 ekor. Jadi 2. 2 ekor. 2 ekor. Nah, ini kan lubangnya kan bisa dibilang dari tadi saya aja nyari lumayan sulit kan, Mbak? Ya. Karena ketika dia kaki kita napak terus airnya ke sana jadi keruh warnanya kan? Berarti kita benar-benar harus berhati-hati juga Iya. supaya kita tetap bisa teliti melihat lubangnya di mana. Gitu ya. Itulah. Dapat 2. Kita akan lanjut cari lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke. Ya, Pak. Kalau kondisi surut begini, menjadi waktu terbaik berburu kepiting. Lubang-lubang tempat mereka sembunyi jadi mudah untuk ditemukan. Tapi lumpur yang dalam jadi tantangannya. Ternyata untuk melewati atau mencari kepiting di hutan bakau ini penuh dengan tantangan karena harus melewati batang-batang pohon, kemudian ranting dan juga menginjak akar. Kalau buat saya harus pakai sepatu boots, tapi bapak-bapak ini karena memang sudah menjadi keseharian mereka, mereka tidak menggunakan alas kaki sama sekali. Lubang. Udah. Oh, ada yang besar. Besar. Besar sekali. Tahan lu, Pak. Besar sekali. Woi, besar banget. Besar, Mas. Wah, besar sekali. Kita akan memproses kepiting ini untuk dimasak dan kita makan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepiting-kepiting ini setelah dibersihkan kemudian sudah siap untuk diolah. Nah, di Dusun Ruki ini mempunyai cara mengolahnya sendiri, yaitu dengan menggunakan asam, kemudian juga lombok yang berasal dari pertanian di sini, Pak ya. Sekarang wajannya lagi dipanaskan, kemudian siap untuk dimasak. Nah, setelah ini Pak, asamnya kita apakan? Ini asam, kita masukkan ke kuali, direbus sampai matang. Nih, asam jadi bahan wajib untuk membuat kepiting di sini. Daerah kering di pesisir ini memang memiliki cukup banyak pohon asam, sehingga mudah didapat. Bumbu rempah sederhana disiapkan. Tujuannya tentu agar menguatkan rasa dan menetralisir amis pada daging kepiting. Asamnya sudah matang tuh, Pak? Iya, Mas. Ayo. Sendok, taruh sini. Ini asam dikeluarkan. Masukkan baskom ini. Nah, jadi sebelum asamnya dicampur dengan kepiting, asamnya dihancurkan dulu di dalam air supaya airnya menjadi asam, kemudian dimasukkan lagi dalam kuali, Pak. Yuk. Oke. Nah, sudah mendidih tuh, Pak ya? Sudah, ya, sudah mendidih.
Sekarang masukkan kepitingnya. Yang dari yang paling besar dulu nih. Oke. Mr. Jumbo. Oh ini Mrs. Perempuan dia. Perempuan. Ya. Selanjutnya Pak. Oke. Wih, kepiting ala Ruki sudah siap untuk disajikan ya Pak ya. Sudah matang nih. Dibanding hewan lain di bakau, kepiting merupakan hewan paling ekonomis dan banyak dicari. Selain rasanya yang khas, kepiting bakau pun dapat mudah dibudidayakan. Mulai kita buka. Top. Enak sekali Pak. Enak. Coba kita campur sama bumbu asamnya ya. Iya. Sama bumbu asam sama lombok. Enak banget. Wow. Si capit dua penghuni bakau ini memiliki kandungan omega 3 yang tinggi. Konsumsi dengan takaran yang tidak berlebih akan membuat organ jantung lebih sehat. Buat yang kolesterol, jangan terlalu banyak makannya. Ya Pak ya? Iya. Makan masakan kepiting bakau dengan suasana landscape forest yang indah sambil menikmati matahari terbenam menjadi pelengkap petualangan saya. Ini pertama kalinya saya memakan kepiting bakau. Dan juga pengalaman pertama mencari kepiting di hutan bakau bersama dengan Bapak Limas dan Bapak Ismail. Makasih banyak Pak ya. Oke. Enak banget rasanya. Yang kecil, yang besar, apalagi yang besar, dagingnya besar-besar, ditambah kuah asam juga enak, menjadi kepitingnya jadi lebih segar, dan ditambah juga lombok asli asal dari sini Pak ya. Iya. Top. Kita mau lanjut makan. Oke. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang.